Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Psikologi, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di podcast perdana Psikokes. Nah, sebelumnya kenalin, aku Jauza Nabila Azah, biasa dipanggil Ocha. Nah, untuk kesempatan kali ini, aku berkesempatan untuk menemani kalian di Psikokes kali ini. Di sini kita akan membahas topik yang sedang hangat di kalangan Gen Z nih. Tapi sebelum itu, kenalan yuk sama narasumber yang keren ini. Silahkan Kak, bisa untuk memperkenalkan diri. Halo Sobat Psikologi, kenalin aku Amara Putri Berliana Tania, biasa dipanggil Amara. Salam kenal semua. Nah, jadi pada Psikokes kali ini, kita akan membahas soal topik yang sedang ramai di Gen Z, yaitu gaslighting. Oke, Psikokes kali ini kita akan membahas tentang gaslighting nih, khususnya bagaimana sih cara menanggapi orang yang gaslighting menurut perspektif mahasiswa psikologi. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dong apa itu gaslighting. Nah, kalau menurut Amara nih, apa sih gaslighting itu? Jadi gini ya, Cak. Gaslighting itu sebuah bentuk dari manipulasi emosi, di mana si pelaku itu melakukan itu agar tujuannya si korban ragu akan dirinya sendiri. Dia ragu akan pikirannya, perspektifnya, bahkan ingatannya sendiri dia dibikin ragu gitu. Dan si gaslighting ini digunakan si pelaku sebagai defense mekanismenya dia. Kenapa gitu? Sebenarnya si pelaku tuh sadar bahwa dia telah melakukan suatu kesalahan, tapi dia tidak ingin kesalahan itu timbul di kesadarannya dia. Dia ingin memvalidasi bahwa dirinya benar. Jadi dia melakukan gaslighting itu. Seperti itu aja. Oke, berarti secara keseluruhan nih, gaslighting itu dilakukan oleh orang yang tidak berani untuk mengakui kesalahannya gitu ya. Betul. Nah, sehingga dia itu membutuhkan tameng gitu, dengan cara mengorbankan orang lain supaya ragu dengan apa yang dia lakukan. Nah, ada juga ciri-ciri perilaku seseorang yang gaslighting nih. Nah, yang pertama itu ada sering berbohong gitu. Terus ada juga tindakan dan perkataan yang tidak sesuai, seperti yang tadi dibicarakan oleh Amara ya. Nah, terus ada juga merendahkan orang lain. Dan juga playing victim tuh juga termasuk ciri-ciri loh. Masih banyak lagi sih. Nah, kalau kalian mau tahu lebih lanjut nih tentang gaslighting, kalian bisa pantau terus ya media sosial HMJ Psikologi UIN Wali Songo Semarang. Oke, kembali ke topik nih ya. Dari kamu sendiri nih, Amara, ada nggak sih pengalaman gitu tentang gaslighting ini? Kalau ada, boleh diceritain kan? Ada, pasti ada ya. Dulu waktu zaman-zamannya SMA, itu tuh ada orang yang dia public enemy. Tapi aku nggak tahu nih salahnya nih orang di mana. Jadi aku berusaha untuk mendekati dia. Kasian juga sih, sebenarnya nggak ada teman gitu kan. Jadi aku deketin aja. Lama-kelamaan kita deket, kita main bareng, kita juga sering kerja kelompok gitu-gitu. Dia enak orangnya, bener-bener enak gitu. Tapi suatu ketika dia tiba-tiba ngejauhin aku, nggak tahu kenapa tiba-tiba malamnya tuh padahal kita masih teleponan biasa, iya gitu. Terus kon sadar ya kalau dia ngejauh, dia tuh ketemu aku juga kayak seolah nggak kenal gitu loh, tiba-tiba ngeles aja. Iya, terus akan samper ke kelas dia, aku tanyain kenapa kamu kok tiba-tiba ngejauh? Terus tiba-tiba dia gini, perasaan lu aja kali. Aku digituin, kan aku jadi mikir kayak ragu gitu, perasaan aku aja kali ya emang. Dan itu tuh sampai seminggu. Aku kan nggak enak gitu kan, ini nggak tahu masalahnya apa, tiba-tiba aku dijauhin. Ya udah, terus aku samper ke kelas dia lagi, aku nanyain, ini sebenarnya kamu kenapa sih, ada masalah apa? Kalau kamu ada masalah sama aku, omongin baik-baik gitu kan. Terus dia gini, ya lu gak usah berlebihan deh, gitu doang. Terus kayak aku gini kan,
aku tuh nggak suka tahu kalau masalah tuh didiemin terus. Enaknya kan diomongin. Iya, bener. Lu tuh gitu terus orangnya, masalahnya aku gitu. Terus dianya gini, kan emang gue salah terus kan di mata lu. Buset. Terus ya akhirnya udah gue pergi dari kelasnya dia tanpa tahu alasannya dia ngejoin aku. Dan sampai sekarang kita pisah, kita nggak tahu apa-apa. Masalahnya juga belum selesai sampai sekarang. Ya udah, kita nggak kenal sama sekali. Udah selesai gitu aja. Udah gitu. Berarti emang dianya yang nggak mau apa ya, kayak ngungkapin apa masalahnya tuh apa gitu. Iya, dia nggak mau ngungkapin gitu kan. Itu, dan dia bikin aku jadi kepikiran terus gitu kan. Jadi aku ragu nih sama ingatanku. Ya aku emang salah ya, aku salahku di mana? Aku gitu terus sampai sekarang. Ya udah gitu, Cak. Iya sih, pasti kita bakalan kayak terus-terusan overthinking nih, kayak aduh siang malam nih overthinking, aduh aku salah apa sih gitu kan gitu. Tapi kayak dia juga nggak ada usaha gitu kah atau nggak ada sama sekali, bahkan nggak ada. Itu kan waktu aku kelas 11 ya, itu masih ada setahun buat kita deket lagi gitu loh, ada di kelas 12. Itu nggak sama sekali, dia sama sekali kalau ketemu aku di jalan juga ya udah ngelengos aja, kita nggak kenal. Bener-bener ya udah, kita jadi orang asing yang dulunya cuma deket terus jadi orang asing. Kebanyakan garam ya. Iya, air laut rasanya pecah. Asing gitu. Oke. Berarti sampai sekarang pun apa ya, bener-bener ya Tuhan. Iya, nggak tahu lagi masalahnya apa. Iya. Berarti kalau ada masalah tuh kan dia bisa diomongin gitu ya. Ayo itu untuk temennya Amara. Ya, tolong ya. Dia kabarnya sekarang di Australia, Sarasi. Iya, dia keluar. Nggak tahu orangnya tuh ngapain. Oke, semoga nonton sih. Nanti mungkin bisa dibicarakan apa problemnya gitu ya, diselesaikan cepatnya, karena kasihan Amara juga ya sih. Nomornya masih sama kok, bisa di-calling. boleh. Oke. Terus aku nih ada satu contoh nih. Nah, ini contoh orang yang gaslighting nih. Waduh, seru nih. Nah, jadi ceritanya tuh si A. Kita anggap aja si A gitu ya. Sebut nama aja, Cak. Enggak ada. bukan A for Amara ya. Iya, ini Amara. A2 gitu. Oke. Nah, jadi si A ini PJ atau Kormat Satu Matkul. Pasti ada sih di kuliah kalian, pasti kayak gitu kan. Nah, dan dia itu satu-satu pernah mengatakan nih, kayak kamu kalau ngerjain tugas tuh kayak tepat waktu dong. Bilang gitu ke teman-temannya, ke semuanya ke seluruh warga kelas. Warga kelas tuh ngomong kayak gitu terus. Nah, tapi tuh dia tuh juga orang yang kalau ngerjain tugas tuh sering telat, atau bahkan dia nggak pernah ngerjain tuh. Nah, pasti kita ambil contohnya kamu nih, Amara, sebagai teman tuh pasti kayak emosi gak sih? Iya, pasti lah. Kan? Emosi, dan satu saat tuh kamu bilang satu momen tuh pas dia gak ngerjain tugas atau gak ngumpulin tugasnya telat, kamu tuh bilang kayak kamu juga sukanya tuh telat kok ngumpulinnya, atau enggak kamu tuh juga kemarin gak ngumpulin tugas padahal kamu pernah bilang kalau ngumpulin tugas tuh harus tepat waktu lah, atau enggak harus ngerjain tugas gitulah. Nah, terus dia tuh malah ngebantengin dirinya sendiri tuh, kayak bilang, kapan aku pernah ngomong kayak gitu, kalau enggak halu lo atau ngelindur lo gitu. Nah, ketanggapan kamu nih kayak gimana kalau ada orang seperti gaslighting itu gitu? Nah, ini masalahnya tuh si pelaku gaslighting sebenarnya dia tuh nggak sadar kalau dia sedang melakukan gaslighting tersebut. Bener. Ya gitu kan. Terus kalau aku nih jadi temennya, bagaimana sih cara menghadapi orang seperti itu ya? Iya, bener. Pasti kan omongin dulu. Lu tuh gini loh, lu nyuruh kita buat nggak telat tapi kamu sendiri telat. Itu gimana? Terus kalau dia kan tadi kan ngebalikin kita biar kita bingung kan. Tadi itu perasaan lu aja kali gitu kan. Nah, itu kita kasih bukti. Kasih bukti. Buktinya apa tuh? Kan pasti kalau kita ngumpulin tugas-tugas itu kan pasti ada bukti, jamnya berapa, deadline-nya berapa, kamu ngumpulinnya jam berapa, pasti ada. Yang penting adalah ngumpulin bukti itu. Kasih ke dia biar dia tahu kalau dia salah. Itu.
terus ngomongin pelan-pelan ya, pasti jangan sama emosi yang pasti. Pasti. Emosi nanti dia ngegas, kita ngegas, dia ngegas. Kita kasih tahu dampaknya, dampak dari si kelakuannya dia itu. Misal kalau tadi kan ngumpulin tugas, dia sebagai kormat suruh ngumpulin tugas, yang lain suruh tepat waktu kok dia telat. Itu dia ngomongin aja, kalau kamu kayak gini terus nanti nggak ada yang percaya sama kamu. Nanti kalau kamu nyuruh ke kelas, kamu nyuruh on time, nggak bakal mereka mau gitu. Pasti yang repot siapa, kamu sendiri. Begitu. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya gaslighting ini adalah orang yang bisa secara tidak sadar itu melakukan gaslighting ini nih. Nah, bahkan mungkin aku atau Amara atau sobat psikologi bisa secara tidak sadar itu melakukan gaslighting. Jadi, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun, kita itu harus tetap menjaga sikap, perilaku, dan perkataan. Nah, mungkin dari Amara nih, ada tambahan atau quotes gitu buat sobat psikologi yang lagi nonton. Tambahan aja ya. Jadi sebenarnya ya, pelaku gaslighting itu dia cuma butuh untuk meragukan kita, bikin ragu kita. Jadi cara untuk melawan si gaslighter itu, kita cukup bikin diri kita yakin sama kita sendiri, gitu. Dan untuk itu ada quotes. Dikit quotes nih. Gini, bagi pelaku gaslighter ya. Iya. Beranilah mengakui kesalahan. Karena dengan kita mengakui kesalahan itu berarti kita menghargai diri kita sendiri. Cakep nih quotes. Kata-kata hari ini gitu. Asik deh. Oke, sebelumnya saya selaku host dalam Psychocast episode kali ini ingin meminta maaf apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan buat Amara dan sobat psikologi yang sedang menonton nih. Terima kasih juga buat Amara dan tim kreatif kita yang udah keren nih menyeting tempat dan segala sebagainya. Terima kasih juga buat sobat psikologi yang udah menonton Psychocast kali ini sampai dengan habis. See you on the next episode of Psychocast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.